Bahkan Allah sendiri juga berjanji, barang siapa bersyukur kepadaku, niscaya aku tambah nikmatnya. Makanya kalau orang bersyukur, pasti nikmatnya tambah. Allah nggak pernah bohong kepada semua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama Mado. Kita akan membahas bagaimana cara sehat seumur hidup dengan 5B. Yang pertama, 5B itu yang pertama kita berdoa. Orang-orang yang banyak berdoa, banyak mendekatkan diri kepada Tuhannya, niscaya kita akan selalu diberi ketenangan, diberi kemudahan, dan diberikan jalan keluar yang baik. Walaupun itu dengan doa mungkin tidak langsung dikabulkan, tapi saat dengan kita sering berdoa, saat kita belum dikabulkan, kita wajib bersabar. Karena yang berdoa ini antri, sedangkan Tuhan ini hanya satu. Nah, yang mengantri ini miliaran orang. Maka orang-orang yang rajin berdoa biasanya akan selalu mendapat ketenangan. Walaupun belum dikabulkan permintaannya, paling tidak sudah dikabulkan ketenangannya. Anda tenang, Anda lega karena Anda sudah merasa mengajukan permohonan kepada Tuhannya, maka kita tinggal menunggu giliran untuk diberikan permintaan kita. Karena Tuhan sendiri sudah berjanji, mintalah dan mengeluhlah kepadaku, niscaya aku berikan. Terus yang kedua, berusaha. Orang yang mau berusaha, benar-benar sungguh-sungguh berusaha, insya Allah apa yang Anda inginkan akan mendapatkan. Semua akan didapatkan walaupun jalannya itu tidak semulus keinginan kita. Karena kita punya rencana, Tuhan juga punya rencana. Tuhan lebih tahu kita, mungkin kalau kita langsung diberi mudah, kita bisa akan menjadi sombong, bisa menjadi congkak atau merendahkan orang lain. Nah, saat kita berusaha, bantu berdoa. Karena orang yang berusaha tanpa berdoa itu sombong, tapi orang yang berdoa tanpa usaha itu bohong. Jadi kalau kita sudah berdoa, kita harus berusaha supaya apa yang kita inginkan akan kita dapatkan. Terus yang ketiga, B yang ketiga itu bersedekah. Kalau kita sudah berdoa, kita sudah berusaha dan mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita harus bersedekah. Karena Allah itu selalu menitipkan rezeki orang-orang lain pada kita melalui rezeki yang kita dapatkan. Allah berfirman, sesungguhnya aku memberikan rezeki kepada hambaku, ada sebagian hak milik orang lain. Nah, hak milik orang lain ini biasanya yang sering dihitung oleh para ulama itu 2,5%. Nah, 2,5% ini yang harus kita sedekahkan supaya kita jalannya tetap lancar. Seumpama kita punya keran itu ditutup terus, maka air luber di atas dan tidak akan mengalir, kita juga tidak bisa menikmati, akhirnya lumutan semuanya atau kotor semuanya dengan debunya itu. Nah, saat kita alirkan, maka kotoran juga akan mengalir. Sama dengan kita saat makan. Kita saat makan, kita harus dituntut itu BAB. Nah, saat kita makan, kita tahan tidak BAB, maka akan menjadi penyakit. Nah, ini kalau kita rajin, dari berdoa, berusaha, bersedekah. Kalau kita sudah mulai rajin bersedekah, insya Allah kita dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan, karena di dalam sedekah itu juga menolak bala. Di situ menolak bala. Bala itu apa? Ya musibah, entah gempa bumi, entah tsunami, entah penyakit. Nah, kita diberikan kesehatan juga. Nah, ini kita terlepas dari bala. Terus di dalam rumah tangga kita biasanya juga akan dikasih ketenangan, bahkan di rumah tangga itu akan menjadi tenang, bahagia sesuai keinginan kita. Nah, terus yang keempat itu bersyukur. Kalau kita sudah
berdoa, berusaha, bersedekah, kita bersyukur. Orang yang bersyukur itu bagaimana? Bersyukur ini kenapa kami kok untuk masalah 5 macam untuk kesehatan seumur hidup. Kalau kita selalu bersyukur, kita itu tidak punya keinginan macam-macam, tidak panjang angan-angan. Karena saat kita punya keinginan macam-macam, belum tentu kita masih hidup, keinginan itu tercapai. Tapi saat kita sudah bersyukur, apa yang kita miliki hari ini, itu yang kita syukuri. Bahkan Allah sendiri juga berjanji, barang siapa bersyukur kepadaku, niscaya aku tambah nikmatnya. Makanya kalau orang bersyukur, pasti nikmatnya tambah. Allah nggak pernah bohong kepada semua itu. Tapi kalau kita punya keinginan yang tinggi tanpa mensyukuri yang sudah kita miliki, itu biasanya akan sulit dan ketemunya hanya angan-angan kosong dan cita-cita yang hampa. Nah, terakhir yang kelima, setelah yang berdoa, berusaha, bersedekah, dan bersyukur, kelimanya berserah diri. Kalau kita sudah meminta sama Allah, kita sudah melakukan perintahnya sama Allah, nah baru kita berserah diri. Apapun yang dikehendaki Allah kita terima, karena kita ini ada yang mengatur seperti dalang. Wayang itu digerakkan oleh dalang. Nah, dalang kita siapa? Allah. Dan kita hanya pemain. Pemain ini harus mengikuti kehendaknya Allah. Kalau Anda ingin minta dirubah, ya Anda tinggal berdoa tadi. Nah, saat Anda sudah berdoa, Anda berusaha, insya Allah karena Anda nilainya itu bagus di hadapan Allah, insya Allah Allah akan merubah nasib kita akan dirubah semuanya. Tapi saat kita tidak diberikan itu, kita berserah diri, apapun yang dikehendaki Allah itu adalah kebaikan untuk kita semua. Kita kadang tidak tahu, kadang banyak orang yang bilang, ya Allah kenapa engkau nggak adil, kenapa saya sudah ibadah sekian lama tapi hidup saya tetap seperti ini. Mungkin dengan seperti itu, kasih sayang Allah itu yang membuat kamu yang membuat Anda supaya Anda itu tetap beribadah. Mungkin kalau saat Anda dikasih kemudahan, Anda lupa dengan ibadah. Ini yang harus kita tahu. Jadi ngambil sisi baiknya supaya kita selalu berserah diri dan akhirnya tenang. Karena masalah kaya itu bukan di harta, tapi ada di hati. Kalau harta saat hilang, Anda bisa stres, Anda bisa gila, karena kan Anda sudah cinta harta. Tapi kalau Anda sudah kaya di hati, Anda itu tidak perlu harta, karena Anda sudah merasa kaya. Nah, orang yang sudah merasa kaya ini nggak pernah punya keinginan yang macam-macam. Tidak pengen dipuji, tidak pengen dihargai, tidak pengen dibalas budi. Nah, ini kalau kita sudah memiliki ini semua juga, kita akhirnya berserah diri, karena kita tidak berharap apa-apa dari manusia dan kita hanya berharap dari Allah. Apapun yang diberikan Allah adalah yang terbaik untuk kita. Nah, ini untuk masalah kesehatan, termasuk yang orang asam lambung, gut anxiety juga. Selama ini stres, cobalah lakukan 5B ini, insya Allah penyakit Anda hilang. Tapi jangan berharap sembuh tanpa obat, tidak mungkin. Karena Allah itu saat memberikan penyakit kepada Anda itu sedang ditunjuk untuk memutar rezekinya untuk para dokter, para pengobatan, rumah sakit, karyawan-karyawan rumah sakit, pabrik obat, supaya laku harus ada yang sakit. Dan Anda karena bukan mempelajari pengobatan, Anda juga bukan pengobatan, maka Anda yang dapat jatah sakit. Nah, kita yang jatah dikasih amanah itu untuk membantu orang-orang di sekitar kita, bahkan untuk membantu. Akhirnya kita saling berkesinambungan. Kami memberi, Anda yang meminta. Nah, cukup sampai di sini dulu saudaraku semua. Semoga yang sakit asam lambung, gut anxiety, yang sulit sembuh ini, semoga lekas diberikan kesembuhan secara total dan tidak tersisa sedikit pun penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama Maro.